Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi nuril ilmi wa sil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan maghrib kali ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk pada pembahasan hadis Babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Babul amri bil ma'ruf, bab yang menjelaskan tentang amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyi, dan mencegah daripada kemungkaran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinatin فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. Hadis disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang sahabat yang ketika penyebutan namanya bukan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena ayah beliau itu juga seorang sahabat. Bahkan disebutkan ayah beliau adalah salah seorang sahabat yang juga ikut di perang Badar. Beliau adalah seorang anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Bahkan dari sahabat-sahabat yang ketika itu dapat tuduhan bahwa kaum muslimin itu kebanyakannya tidak bisa punya anak. Hingga lama-lama ditunggu, yang hadir kemudian lahirlah seorang bayi yang beliau ini adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian yang mentahnik itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentahnik itu kita sudah tahu semua. Makanya nanti disunnahkan pada saat mentahnik itu yang memberikan tahniknya itu adalah itu orang yang dilebihkan dengan ketakwaan dan keilmuannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau di zaman sahabat ya yang mentahnik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau zaman sekarang lihat-lihat jual, apalagi musim corona ini. Jadi tahnik itu disunnahkan. Yang mengunyahkan makanannya itu, kurmanya itu adalah langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kehidupannya banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau, termasuk hadis-hadis yang penting. Kalau pernah dengar hadis, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara mutasyabihat, itu beliau juga yang meriwayatkan. Beliau diberikan umur yang panjang, cuma meninggalnya dibunuh. Bahkan dalam sebagian kitab sejarah itu disebutkan meninggalnya itu disembelih. Faktornya apa? Jadi pada saat Bani Umayyah itu memimpin, kebetulan beliau mengatakan ketika ke Hims. Hims itu kalau sekarang mungkin daerah Syria, daerah Hims. Tulisannya itu ha mim shad ya, Hims. Nah, ketika sampai di sana itu diajaknya itu berbaiatnya kepada Abdullah bin Zubair. Karena memang beliau ini seumuran dan seangkatan dengan sahabat Abdullah bin Zubair. Jadi ketika itu yang mau jadi pemimpin kan di Mekah Abdullah bin Zubair. Beliau datang ke kota Hims yang sebenarnya dekat sekali dengan kepemimpinan orang-orang dari Bani Umayyah. Ya gimana ya, datang ke sarang orang dan kemudian beliau sampaikan bahwa ayo baiat kepada Abdullah bin Zubair. Ditangkap sama orang-orang sana dan kemudian dibunuh. Bayangkan, tidak kepikiran lagi bahwa ini ulama, tidak kepikiran lagi ini sahabat. Pokoknya perbedaan pandangan pada saat itu, sikat, bunuh, sembelih. Bahkan yang disikat itu siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 56 Hijriah di masa pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Memang di masa pemimpinan Yazid bin Muawiyah ini luar biasa. Yang dikatakan Madinah itu adalah suatu tempat yang seharusnya aman dari pertumpahan darah, tapi di masa itu diberikan kebolehan dan kebebasan tentara-tentara Yazid itu untuk menyerang orang-orang yang tidak mau berbaiat bahwa dirinya jadi pemimpin setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dibebaskan. Madinah itu berapa hari dibantai sahabat-sahabat itu. Pokoknya itu luar biasa. Termasuk terbunuhnya Sayyidina Husain itu di masanya Yazid bin Muawiyah. Baik. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Mathalul qaim fi hududillah." Perumpamaan orang yang qaim. Qaim itu artinya secara harfiah berdiri. Fi hududillah, pada sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya had ini secara harfiah artinya adalah sesuatu hukuman yang ditentukan hukumannya dalam Al-Qur'an, itu had. Orang mencuri itu hukumannya dipotong, itu had namanya. Juz 6 itu disebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u, itu disebutkan had berarti. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahid, orang berzina itu dicambuk, itu had namanya. Cuma yang dimaksud di sini orang yang berdiri pada sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Apa maksud berdiri? Mungkin kalau pian jeli lah, bahasa Arab melaksanakan itu kan fa'ala. Fa'ala itu melaksanakan. Tapi kenapa di dalam sholat itu kita sering temukan bahasa dalam Al-Quran bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat? Coba aja buka. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kenapa Quran itu tidak menyebutkan wa yaf'aluna shalah? Kita mau qomat itu qad qamatis shalah qad qamatis shalah.
Sungguh sholat itu sudah sangat-sangat dekat. Kenapa tidak menyebutnya dengan mengerjakan tapi mendirikan? Ada yang mengatakan maknanya adalah kalau menyebutkan dengan mengerjakan, itu orang yang sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Begitu sampai waktu sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, zikir, sudah. Itu cuma menyelesaikan kewajiban. Tapi orang yang qaim, mendirikan itu, melaksanakan dengan semua syaratnya, dengan semua adab-adabnya, dan termasuk melaksanakan makna dari sholat itu sendiri. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu ketika takbir Allahu Akbar, itu maknanya apa? Nah, itu yang diinginkan. Makanya dalam hadis ini disebutkan orang yang mendirikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maksudnya istiqomah. Orang yang istiqomah wal waqi'i fiha, dan yang melaksanakan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal waqi ini adalah, kalau yang pertama madhabul qaim, orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal waqi fiha, waqi ini kebalikannya, adalah orang yang seharusnya itu dikerjakan malah ditinggalkan, yang seharusnya ditinggalkan malah kemudian dikerjakan. Nah, ini perumpamannya kata Nabi, kalau kita itu hidup di lingkungan yang campur-campur, ada yang kewajiban dikerjakan, ada yang haram dilaksanakan, campur-campur seperti ini. Ini perumpamaannya kata Nabi, kamatsali qaumin istahamu ala safinatin, seperti kaum yang mereka itu istahamu. Istahamu itu diartikan, diambil dari asal kata sahmun. Sahmun itu anak panah. Kalau bahasa gampangnya itu mengundi. Nah, jadi hadis ini singkatnya kebetulan diumpamakan seperti orang yang sedang naik kapal, dan kapalnya itu ada di lantai atas, ada di lantai bawah. Nah, siapa yang tinggal di lantai atas, di lantai atas diundi. Siapa yang tinggal di lantai bawah itu diundi. Itu disebut dengan istiham. Jadi mengundi seperti ini di dalam syariat terdahulu itu ada. Misal kalau masih ingat, ini Nabi siapa para jamaah? Jadi pada saat kapalnya itu oleng, maka diputuskan pada saat itu harus ada yang turun. Maka diundi, istiham, diundi. Kebetulan keluar namanya beliau. Diundi lagi keluar namanya beliau, diundi lagi keluar namanya beliau. Akhirnya beliau dilepaskan ke lautan, walaupun orang-orang merasa berat melepaskan beliau, cuma karena sudah 3 kali keluar namanya, maka kemudian beliau dilepaskan dan dimakan dengan ikan. Nabi siapa ini? Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalau zaman sekarang ini adalah undi-undian ini lagi para jamaah. Adalah apa contohnya? Arisan. Arisan itu yang ditentukan siapa yang dapat pakai apa, Pak? Pakai apa biasanya? Goncang. Keluar namanya itu. Nah, ini di sebagian waktu diperbolehkan, tapi nanti di sebagian waktu yang lain tidak boleh. Contoh yang tidak boleh itu misalnya tatayur. Tatayur itu caranya begini. Hari ini mau pergi ke Balikpapan. Begitu mau berangkat, lihat petir nyambar. Sore tadi kan petir nyambar. Lalu terjadi kebingungan, mau berangkat apa enggak. Akhirnya dalam kebingungan itu ambil kertas. Satu tulis berangkat, satu tulis jangan berangkat, dilempar ke atas. Ternyata yang keluar jangan berangkat. Boleh nggak seperti itu para Jawa? Nggak boleh, Pak. Nah, termasuk nanti kalau kita sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat ketika kita menentukan suatu pilihan. Nah, biasanya kalau sholat istikharah
selesai sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Itu penentuan pilihannya pakai apa, Pak? Jadi misalnya bingung, jadi kuliah sudah selesai, S1, pekerjaan sudah ada, akhirnya bingung, hendak menikah. Begitu hendak menikah, calonnya ini ada 5. Wah, banyak banget calonnya nih lah. Maka kemudian melaksanakan sholat istikharah. Sholat istikharah 2 rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini di pilihan yang 5 ini pakai apa kita menentukan pilih yang 5 ini? Apakah pakai istahamu juga? Istahama itu tulis namanya, habis itu lempar ke atas. Begitu dilempar keluar, wah jangan ini, kada cocok aku lawan ini. Loh kayak gimana, ini kan mengkhianati hasil berarti. Atau calonnya itu dipakai tasbih. Tadi kan 5 tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu lagi astagfirullah misalnya, astagfirullah subhanallah alhamdulillah. Pokoknya tasbihku ini mana yang terakhir, ujar beliau, maka itu yang akan aku pilih. Tapi sudah diincar sudah, kayak Pak supaya pas alhamdulillah nih kayak itu kan tidak bisa juga. Nah makanya sebenarnya para jamaah, penentuan dari sholat istikharah itu bukan lempar kertas. Apa yang keluar? Tidak. Yang buka dalam kitab Hidayatus Salikin, situ disebutkan. Jadi kita itu kalau sedang bingung dalam menentukan pilihan istikharah, maka meminta pilihan kepada Allah. Dengan apa kemudian ketetapan pilihan itu? Dengan ketetapan hati, istabtil qalbak, kata Imam Ghazali. Apa yang dari semua pilihan itu yang meyakinkan hatinya kita, kayaknya ini, sampai Allah memberikan kita ketentuan dengan satu pilihan. Nah cuma masalahnya kayak tadilah misalnya, karena kebanyakan calonnya sampai 5 tadi itu assalamualaikum, assalamualaikum, masih kada yakin juga. Baik, kayaknya dari 5 pilihan ini ulun sudah mengerucutkan dengan 2 pilihan, tapi masih bingung juga. Maka apakah kita disunahkan sholat istikharah lagi? Lanjut lagi sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu bukan sekali, tapi terus diulang. Lakukan lagi sholat istikharah 2. Begitu selesai sholat 2 nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Bah, kada yakin lah, 3 aja seharusnya nih, bertambah lagi. Tambahi lagi sholat istikharahnya. Sampai kapan? Sampai mendapatkan dengan satu kepastian keyakinan. Itu. Jadi itu sebenarnya sholat istikharah itu bukan dengan diundi, bukan dengan apa, tapi dengan seperti itu. Baik, maka kata Nabi SAW, orang yang tadi itu naik kapal diundi, mana yang di atas, mana yang ada di bawah. Maka kemudian orang-orang yang ada di bawah ini, di bagian bawah kapal, itu merasa sungkan ketika mereka ingin, ada beberapa riwayat ya, ada yang menyebutnya fayaskuna, ada yang mengatakan fayastakuna. Perbedaannya, ini yang di bawah ini kan kalau dia mau minum itu harus minta tolong sama orang yang ada di atas. Setiap kali mau minum minta tolong, setiap kali mau minum minta tolong, tolong ambilkan air, tolong ambilkan air, atau tolong kumpulkan air tawar ketika hujan dari atas. Selalu minta tolong kepada orang yang ada di atas. Maka kata orang-orang yang di bawah, kemudian mengatakan, sudah begini aja, biar kita tidak menyusahkan orang yang ada di atas. Lau anna kharabana fi nasibina, bagaimana kalau kita bakar aja? Maksud dibakar itu sudah gini, kita bikin lubang sedikit di bawah ini. Jadi supaya keperluan mau ngambil air, kan air yang diambil itu bisa juga dari air laut untuk keperluan kamar mandi kah atau buat apa.
Daripada kita naik ke atas minta tolong, naik ke atas numpang lewat, sudahlah, daripada menyusahkan orang, kata yang ada di bawah, gini aja, kita bikin lubang supaya bagus nih bahasanya, walam nudi man fawqana, supaya kita jangan bikin ganggu, supaya tidak menyakiti orang yang ada di atas. Gimana caranya supaya jangan numpang lewat terus, minta tolong terus? Bikin lubang aja di bawah. Ini kira-kira kalau benar-benar bikin lubang, benar aja bikin lebih enak sama orang yang di atas. Tapi kira-kira yang celaka siapa Pak Rajo? Yang di bawah celaka, yang di atas celaka juga. Maka fa in tarakuhum, jika engkau tinggalkan mereka untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan, hancur semuanya. Tapi kalau ada yang melarang mereka, najau, selamat yang di bawah, yang di atas itu juga akan selamat. Baik, ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada kemaksiatan, makanya mana yang lebih berat para jamaah, amar ma'ruf kah nahi mungkar? Mana yang lebih susah, nyuruh orang sholat atau mencegah orang minum khamar? Mana yang lebih berat, ayo puasa atau kita bilang jangan berzina? Mana yang lebih berat, bayar zakat atau jangan makan riba? Kira-kira lebih berat mana Pak? Coba pian perhatikan Pak, isi-isi ceramah itu. Ceramah. Kalau mau selamat Pak, cenderungnya itu ambil yang amar ma'ruf. Jangan bahas nahi mungkar. Misalnya lah ceramah tentang sabar. Kita tuh sabar. Ini kan amar ma'ruf. Nabi itu berdakwah Pak. Sebelum Nabi itu diangkat menjadi seorang Nabi di umur 40 tahun. Nabi itu dulu dipanggil bukan dengan nama Muhammad. Dipanggilnya apa itu? Berapa kali itu disebutkan? Ada namanya itu pintu Abu Syaibah atau pintu Syaibah. Yang tahu Syaibah itu siapa Pak? Syaibah itu sebenarnya begini. Abdul Manaf itu punya anak. Ya, Abdul Manaf itu punya, singkat turun Abdul Manaf punya anak. Salah satu nama atau gini, ada keturunan daripada Qusay itu punya anak, namanya itu adalah Syaibah. Nah, di antara keturunan Syaibah itu, keturunan Qusay, Abdul Manaf itu punya anak, Nah, di antara keturunannya itu ada yang namanya Muthalib. Ada namanya Muthalib. Nah, Muthalib ini itu punya kebiasaan untuk setiap kali ada budak beli, setiap kali ada budak itu beli. Itu kerjaannya Muthalib. Nah, punya saudara yang saudaranya itu sudah meninggal pada saat masih muda, meninggal. Punya anak namanya itu Syaibah. Hingga ketika masuk ke kota Mekah, Syaibah itu waktu kecil itu ditanya, pilih ikut mama kah atau pilih ikut paman Al-Muthalib tadi? Maka kata si Syaibah, saya ikut paman, nama pamannya Muthalib. Akhirnya dibawa. Begitu masuk ke kota Mekah, orang panggil itu budaknya Muthalib. Budak itu bahasa Arabnya apa Pak? Abdun. Muthalib itu nama paman sebenarnya, Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib kakek Nabi itu bukan nama asli Pak. Nama asli beliau siapa? Syaibah. Namanya Syaibah. Cuma pada saat datang itu budaknya Muthalib. Oh bukan, kata beliau, ini keponakan saya. Budaknya Muthalib, Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah. Apa ada pintu dulu dikenal dengan pintu, disebut dengan penyebutan Syaibah itu. Nah, Nabi itu pernah datang di Syaibah itu, ditunggu orang lagi mau berkelahi. Ibn Abdiddar, keturunannya Abdul Manaf, anak berkelahi. Nah, begitu mau berkelahi itu, Nabi itu dipanggil apa Pak? Dipanggilnya tuh As-Shadiqul Amin, As-Shadiqul Amin, As-Shadiqul Amin. Nabi itu dipanggil itu begitu, dengan gelar itu.
Kenapa Nabi begitu dulu dimuliakan? Karena dulu Nabi yang disampaikan itu kebaikan-kebaikan, belum bicara nahi mungkar, belum bicara jangan nyembah berhala, belum bicara jangan minum khamar, belum bicara jangan makan riba, belum, masih amar ma'ruf aja. Maka kalau amar ma'ruf itu gampang, dan tugas siapa itu? Tugas semuanya. Bayangkan Pak, dari umur berapa beliau sampai di umur 40 tahun. Posisi mulia Nabi itu Pak, Nabi itu kan berdagang dari umur 21 sampai umur 40. Jadi kalau pian baca Nabi itu susah, miskin, ada fase di Nabi itu yang kayaknya tuh luar biasa. Dari umur 21 sampai umur 40 berdagang, 19 tahun berdagang dengan kekayaan yang luar biasa, jujurnya luar biasa, as-shadiqul amin. Dimuliakan. Bangga orang-orang Quraisy itu dulu dengan Nabi SAW. Nah, kenapa saat itu posisinya diterima? Karena masih amar ma'ruf. Ayo kita, ayo kita, ayo kita. Tapi begitu sudah bicara jangan ini, jangan itu, sudah dicela. Bahkan pernah kan dipanggil, coba perintahkan wahai Abu Thalib, keponakanmu itu, dia mau apa kami tawarkan, dia mau apa kami berikan, cuma jangan membuat kami menyembah melarang kami menyembah berhala-berhala. Jangan dilarang kami untuk melakukan itu. Berat Pak. Jadi kalau amar ma'ruf itu nyuruh orang gampang, tapi mencegah orang untuk melakukan itu yang berat. Kita bilang yuk sholat yuk, orang masih bisa jawab insya Allah nanti. Kapan ini mau bayar zakat? Ya insya Allah nanti Pak, masih bisa. Tapi kalau orang lagi melakukan kemungkaran, Pak itu haram Pak, jangan dimakan, urus-urusan masing-masing aja, jangan tapi ngurusi orang. Tuh. Karena kalau sudah amar ma'ruf, ini berarti terkait tentang berat di sini Pak. Dan asal kita tahu para jamaah yang dirahmati Allah, ginilah, ini salah satu akibat sehingga turun ini hadis lah. Kalau la'ala shawab, kalau ada suatu kaum, makna hadisnya tadi ulun murajaah tadi sore lah. Makna hadisnya tuh begini. Salah satu akibat kalau ada kemungkaran tuh di tempat kita, apapun itu, tidak kita cegah, maka salah satu akibatnya adalah itu yang menahan di kampung itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bila ada lihat kemungkaran, tidak dicegah, tidak diapa, itu yang akan menyebabkan orang itu doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugasnya ustadz saja. Ustadz itu bukan tugasnya mubalik saja, masyayikh, habaib, tugasnya kita semua. Mungkin kalau masih ingat lah Pak, orang tua kita dulu pernah bilang ke kita, nak kalau makan pakai tangan kanan, itu amar ma'ruf. Nah kalau makan yang ada di depan aja, itu nahi mungkar. Hal-hal kecil yang kemudian disampaikan tapi membekasnya ke kita itu luar biasa. Nah padahal kalau kita pikir orang tua ada yang alim, ada yang tidak alim, itu berarti menunjukkan amar ma'ruf itu tugasnya siapa? Tugasnya kita semua. Dan ini kalau pian sampaikan satu kebaikan aja dikerjakan sama orang, itu siapa? Kalau kebetulan misalnya orang yang kita sampaikan kebaikan itu jadi orang alim, itu pahalanya Pak mengalir buat kita. Ada seorang ulama namanya tuh Nu'man bin Thabit kan, atau kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nih Pak, ini orang alim luar biasa. Sebegitu alimnya itu, jar guru ulun tuh Imam Abu Hanifah tuh hafal hadis ya para jamaah 500.000 hadis. Sahih Bukhari itu yang tebal itu tuh para jamaah, itu hadisnya tuh sekitar 14 ribuan. Sahih itu dengan hadis yang berulang, kalau yang tidak berulang 7 ribuan.
Sahih Muslim kurang lebih sama. Beliau ini Imam Abu Hanifah hafal hadisnya tuh berapa? 500.000 hadis. Hafal Quran, orangnya alim, termasuk berapa? Bayangkan pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Nah, cuma disebutkan oleh para ulama, beliau itu baru mulai belajar agama tuh umur berapa? Sealim itu lah. Baru mulai belajar agama itu ternyata di umur 35-an. Mulai menghafal Quran itu umur 30-an. 500.000 hadis. Mulai belajar menghafal hadis itu umur berapa? 500.000 hadis itu di umur 30-an. Jadi disebutkan kenapa si Din itu jadi mau belajar agama? Gara-garanya begitu sampai ke masjid sholat kan, orang sholat waktunya azan datang ke masjid sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, ternyata salah. Nah begitu sholat salah, ada yang negur. Jadi yang negur itu karena waktu itu orang biasa aja, ya dipanggilnya biasa aja. Pian itu sholatnya salah, seharusnya tuh begini, dijelaskan detail begini. Habis itu beliau terdiam. Kata beliau, saya ini sudah umur 30 nih, sholat aja masih salah, kata beliau. Saya ini sudah umur segini nih, yang seharusnya diketahui oleh orang banyak, saya malah belum tahu. Nah dari situ kemudian beliau semangat buat belajar, semangat belajar, hafal hadis sampai salim itu. Beliau itu terkenal dengan kehebatan logika berpikirnya para jamaah. Nah kata para ulama kemudian setelah itu, yang paling banyak pahalanya itu siapa? Yang paling banyak pahalanya adalah yang amar ma'ruf nahi mungkar pada saat Imam Abu Hanifah pertama kali sholatnya itu ditegur. Kalau tidak ditegur pada saat itu, jadi Imam Abu Hanifah banyak yang mengamalkan ilmu beliau, berapa banyak pahala dapat beliau, berapa banyak orang mengikuti madhab beliau dapat pahalanya. Cuma yang menegur Imam Abu Hanifah itu ibarat kata tuh, kalau alim apakah bakal salim Imam Abu Hanifah? Mungkin enggak. Cuma sepele yang dia sampaikan itu salah. Gara-gara sepele yang dia sampaikan itu, apa yang didapatkan pahala oleh Imam Abu Hanifah didapatkan juga oleh orang itu. Nah makanya kita itu para jamaah kalau ada yang salah-salah sambil aja ditegur. Contohnya nih lah, ulun sholat misalnya, saya sholat tuh, saya sholat, assalamualaikum, sakit kepala pak sholat itu. Kenapa? Di hadapan ini aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Pusatnya masuk enggak? Masuk. Depannya iya, belakangnya iya. Rupanya sholat ini pakai celana ini terlalu ketat pak. Jadi begitu sujud terbuka, sakit kepala. Kawan di belakang melihat itu, nah waduh, sebenarnya di belakang itu auratnya terbuka enggak pada jamaah? Terbuka pak. Mohon maaf sampai celana dalam itu terturun pak. Aduh pokoknya rusak pemandangan pokoknya. Nggak khusyuk lagi kita habis itu. Pertanyaannya, pian kalau bertamu dengan yang seperti itu ditegur apa enggak? Wah, urusan masing-masing aja gini. Bisa ini sadar sendiri kan. Bayangkan pian, kita ndak tegur itu, berapa kali dia sholat seperti itu. Dalam madhab Imam Syafi'i ndak sah sholatnya itu. Auratnya terbuka. Kira-kira tahulah dia pak? Tahu dia. Tahu kayak kasa gitu. Kita itu aja kalau aurat terbuka itu kira-kira tahu dah para jamaah. Pian pernahkah sembahyang tapi telului para jamaah? Jadi ada orang ini setelah sholat isya itu diam aja. Datang jamaah. Kenapa pak? Sakit kah pak? Oh enggak. Datang satu. Mau dipanggilkan dokter pak? Enggak. Sehat aja. Sampai orang tidak pulang-pulang. Kenapa pak? Ayo pak pulang pak. Kalau sakit diantar. Akhirnya jadi beliau, ini kalau aku berdiri tapi aku terlului jadi. Rupanya tadinya tuh kan tidak sadar tuh terbuka di situ. Itu kalau tidak kita tegur, kira-kira bagaimana buat aja? Nah itu maksudnya. Hal-hal kecil itu yang kita lakukan
bisa membuat orang lain itu mungkin sadar, oh ini salah. Bayangkan kalau kita biarkan itu sampai berapa lama. Jadi kira-kira kalau ada ditegurlah para jamaah. Nah cuma memang dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tata caranya. Di antaranya adalah kalau mau menyampaikan yang seperti itu, menyampaikan seperti itu, satu, sampaikan dengan kata-kata yang tidak mempermalukan, di waktu yang tidak mempermalukan, di tempat yang juga tidak mempermalukan. Dipanggil, Pak, sampean kayak tadi sholat ya Pak, tadi belakangnya kebuka Pak, itu mungkin auratnya kelihatan. Mungkin kalau dalam madhab Imam Syafi'i tidak sah masalah. Tegur aja Pak, kasih tahu dengan lemah lembut, disampaikan. Kalau enggak, kasihan berapa lama sholatnya seperti itu. Nah, yang kedua, masalah kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini tadi. Sesuatu yang mau kita sampaikan itu memang bagusnya paling enggak sekali kita amalkan. Paling enggak sekali. Pernah kita melakukan apa yang kita sampaikan itu. Makanya ada ulama-ulama itu kalau ditanya berdiam, padahal jawabannya simpel. Apa hukumnya memerdekakan seorang budak? Kira-kira pahalanya berapa? Zaman dulu kan memerdekakan budak itu kan pahalanya besar. Jadi ada yang bertanya, berapa ini pahalanya kira-kira kalau kita memerdekakan budak? Bentar lagi nih, berapa pahalanya? Ujar Imam Malik, wallahu a'lam. Imam Malik itu sering Pak kalau ditanya jawabannya wallahu a'lam. Tapi pian jangan juga kalau ditanya kan apa nih hukumnya? Wallahu a'lam. Ulun menuruti Imam Malik dia. Kalau beliau itu ditanya wallahu a'lam itu kenapa Pak? Makanya pas sudah ditanya itu 2 bulan setelah pertanyaan itu beliau cari mana dulu yang tanya saya apa keutamaan orang memerdekakan budak. Oh saya. Sekarang saya jawab kata beliau. Kenapa baru dijawab? Saya itu habis sampean tanya apa keutamaan memerdekakan budak, saya kumpulkan uang. Sudah terkumpul uangnya, baru saya merdekakan budak. Setelah saya sudah merdekakan budak, baru saya sampaikan kepada sampean. Ini loh keutamaan. Jadi paling enggak sekali kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan dampak kebaikan dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan doa-doa kita, hingga kita, keluarga kita, lingkungan kita bisa menjadi lebih baik. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tugas kita semua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kalau dia ulun sampaikan salah atau kalau mau tamat jengkelkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum